Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah belajar basic HTTP itu konsepnya, kemudian kita udah bikin get juga nih. Ya, jadi kita udah belajar getnya. Jadi pas ini diklik harusnya dia dapat ya. Nanti idenya adalah ya di sini. Kita butuh package HTTP ya. Kita install HTTP-nya di Paspek YAML nih, tambahin aja HTTP versi yang teman-teman punya gitu. Oke. Nah, di sini kita pecah jadi homepage-nya ya. Mungkin ini yang waktu materi kemarin ya. Materi yang bagian HTTP GET. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke metode post ya. Mungkin sekarang idenya sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya buttonnya itu diklik, kita ngepost data ya. Coba kita akan hapus semuanya dulu nih ya. Kita import dari awal lagi material ya, materialnya. Dan sekarang kita udah punya HTTP ya, HTTP nih. Kenapa kita punya ini? Karena kita udah install HTTP-nya di materi sebelumnya ya. Jadi ini install aja, kita sebut sebagai HTTP boleh, bebas ya terserah teman-teman ini. Oke, kalau udah diinstal, kita buat void main-nya. Oke, kita menjalankan suatu aplikasi namanya My App. Kemudian di sini kita pasang stateless saja STL buat yang My App-nya untuk menghandle material app-nya. Nah, mungkin home-nya nanti kita pasang homepage aja, kita pecah ya, homepage. Nanti idenya homepage-nya kita pasang stateful aja, STF ya. Kenapa stateful? Karena kita bakalan ada mengubah-ubah tampilan nih. Ya, jadi kita pakai stateful aja biar cepat. Kita ganti jadi homepage. Nah, kayak gini. Oke. Nah, di sini stateful itu butuh scaffold, kita pasang f bar kosong aja nih. F bar kosong dengan title sebuah teks, yaitu kita pasang HTTP untuk materi yang post. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini masih dasar banget, baru f barnya. Nah, sekarang idenya adalah di body-nya kita mau pasang ya, di body-nya kita mau pasang apa nih? Ini aja dulu deh. List view ya. Kita akan bisa di scroll. Kita punya anak-anaknya. Yang pertama kita punya text field ya, text field. Nah, text field ini buat inputan data. Mungkin kita pasang decoration. Ini butuh input decoration. Kita pasang label aja di sini, label teks aja langsung. Di sini adalah email ya, email gitu. Kalau kita save, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini bisa di scroll ya. Mungkin kita bisa kasih padding nih, di list view-nya punya padding, add inset titik all 20 deh. Jadi dia agak kayak gini. Mungkin si input decoration-nya kita kasih border, kita pasang outline input border aja yang ini. Kita save, nanti dia akan kayak gini ya. Ini emailnya apa nih gitu. Oke, nah ini semua. Mungkin ini autocorrectnya kita false, dan apalagi ya, inputnya ya, type-nya keyboard type, text input type. Ini kita pasang email address. Nah, kayak gini. Oke. Oke, kita save. Nanti idenya adalah seperti ini ya. Nanti kita buat ini. Nah, kemarin kita udah menggunakan servernya regressin. Nah, sekarang kita juga pakai regressin lagi aja. Tapi kita cari dengan metode yang testing. Ini kan testing buat get ya. Kalau ini single user, kemarin dapat datanya kayak gini. Kalau kita mau ambil datanya aja, berarti kita ambil data, kita dapat ID, email, first name, last name yang kemarin yang ini ya. Nah, sekarang kita nggak mau nge-get, kita mau ngepost data nih ya. Kalau ngebuat suatu data, dia butuh parameter nama sama job. Jadi kita lempar, katanya dia butuh nama sama job. Nanti dia bakalan ngebalikin responnya yang kita kirim, nama sama jobnya yang tadi udah masuk gitu. Nah, ini responnya dia gitu. Nah, berarti ini metodenya post, ini buat testing postnya. URL-nya adalah yang ini, sama ya, sama kayak single user, cuman dia nggak ada pakai kayak gininya. Cuma dia ngepost nih, metodenya post. Dia butuh nama sama job. Ternyata nama sama job, berarti kita inputnya jangan email, yaitu nama sama job. Ini mungkin kita pasang apa ya, teks aja kali ya. Ini buat yang nama, name. Nah, kita save, ini name, sama satu lagi job ya. Ini kita duplikat aja. Ini buat yang job ya. Kita save. Nah, ini mungkin kita kasih jarak, kasih size box aja. Height-nya misalnya berapa nih height-nya? Height-nya 10 aja deh, 10.
Nah, kayak gini, nama sama job atau 15 boleh. Oke, ini adalah nama sama job. Nah, mungkin kita akan duplikat lagi ini, kita taruh bawah. Kita akan pasang elevate button. Kita pasang on press-nya nanti. Ini buat dia ngepostnya ya. Di sini ada sebuah teks. Kita pasang submit. Misalnya kayak gini. Jadi pas ini diklik, kita akan ngelempar data yang udah kita isi di sini dan kita tampilin hasilnya ya. Kita tampilin di page yang baru deh ya. Mungkin ini homepage-nya, kita buat page yang baru boleh, atau ya, atau kita tetap ada di sini tapi nampilin sesuatu. Enakan yang mana? Ya terserah teman-teman ya. Kalau mau geser, berarti kita nggak perlu ganti-ganti pakai stateful, pakai stateless juga bisa. Nah, kita coba buat aja nih, misalnya di sini di bodinya ya, di bawahnya. Di bawahnya ini kita pasang copy, misalnya kita pasang ini dulu, ukurannya misalnya 50 deh. Kita kasih jarak. Terus kita kasih widget divider. Nah, divider ini buat pembatas ya, buat pembatas nih. Nah, mungkin habis divider kita kasih height lagi sebanyak 10 aja. Kemudian kita kasih teks. Ini belum ada data, misalnya kayak gini. Ya. Jadi ini belum ada data nih. Nah, mungkin dividernya kelihatan nggak nih? Dividernya nggak kelihatan ya, karena ini kita kasih color nih, kalau warnanya kita hitamin black gitu misalnya. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ini belum ada data ya. Jadi awal-awal belum ada data. Jadi pas kita submit, idenya adalah kita akan mendapatkan data yang udah kita lempar ke server dan dia ngasih responnya. Nah, responnya nanti ada kayak gini. Nah, oke. Gimana caranya? Berarti di sini kita buat pertama-tama kita kan udah ngeinisialisasi sebagai HTTP. Nah, ini kita copy nih. Penamaannya terserah teman-teman ya. HTTP titik. Nah, ini kita metodenya udah bukan lagi get ya. Kita pakai yang post sekarang, belajar post ya. Nah, post ini dia butuh URI ya, URL ya. Berarti kita pasang URI dulu. URI.parse. Ya, kita URL yang mana nih? Ternyata URL yang ini nih. Kalau teman-teman cek URL-nya, ini kita copy aja nih. Ya. Kita copy, ini kita pasang di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, cuma bedanya adalah post ini punya body ya. Jadi kita bisa ngelempar ke URL ini. Ya, kalau misalnya dia get, mungkin kalau get itu nggak ada body-nya. Dia cuman minta URL sama header paling. Ya. Tapi kalau post ya, kalau post itu kita ngelempar data, bodinya apa? Kita mau ngelempar data apa? Nah, ini bisa nih, di sini kita kasih body. Nah, tipenya objek ya. Karena dia tipenya objek, mungkin kita kasih pasang kayak gini aja. Ya. Nah, di sini sesuaiin namanya. Nah, ini kita copy aja deh. Copy ya. Kita butuh objek ini nih maksudnya. Kita akan ngelempar, bentuknya akan sama mirip kayak gini. Cuma ini penamaannya itu kita pasang dari hasil text input kita ya. Jadi kita butuh controller dulu nih ya. Di sini kita pasang text editing controller buat ngehandle nama, name controller, text editing controller. Ini kita pasang name, yang ini satu lagi buat yang jobnya. Nah, nanti name C-nya kita pasang sebagai controllernya dia. Biar apa? Biar kita bisa pakai di sini. Namanya yaitu dari name C titik kita ambil si teksnya. Nah, kayak gini. Nah, ya, kalau ini name C, kalau yang ini buat yang jobnya ya. Name C, di sini jobnya kita pasang controllernya dulu. Job controller. Kemudian di sini butuh jobnya. Berarti job controller titik text. Nah, kita ngelempar datanya seperti ini. Ya, sesuai dengan apa yang kita input di sini dan kita submit, dia bakalan ngelempar data dan kita tangkap di sini. Oke. Mungkin ini belum ada data awal-awal, ini adalah hasil respon ya. Kita pasang di sini hasil response ya. Kita akan pasang dia hasil response. Kita buat string aja, string hasil response awal-awal kayak gini. Boleh pakai instead juga boleh, pakai kayak gini juga boleh. Bebas ya. Oke, ini udah aman.
hasil respon awal-awal belum ada nih, belum ada data. Nah, nanti pas kita udah dapet datanya, jadi kita kan ngelempar data. Nah, kita sambil nungguin dulu nih ya. Jadi kita tungguin dulu, tergantung koneksi kita ya. Kita butuh await di sini, kita nunggu dan kita simpan ke dalam sebuah variabel response ya. Bebas ini. Atau my response boleh, bebas terserah teman-teman ya. Nah, await ini butuh function yang asinkronus. Jadi functionnya harus asinkronus ya. Kayak gini, biar dia bisa dapat nih my response. Nah, my response ini udah dapat nih bentuknya objek ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita coba print dulu ya si my response titik body-nya dulu nih, kita ambil ya. Kita coba save, kita buka di bug console-nya, kita clear. Sini namanya, nama saya misalnya Dika misalnya gini. Programmer. Kita klik submit. Mana? Nah, ini dapat datanya nih. Data responnya adalah seperti ini. Nah, tapi ini data respon berupa string ya, masih string. Kalau kita mau pakai, kita nggak bisa nih langsung body terus nama kayak gini. Nah, name ini nggak bakalan bisa ya. Kenapa? Karena ini tipenya string, bukan tipenya objek ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita decode dulu ya, JSON. Ini kita enter titik decode. Baru si respon body-nya. Sebagai apa? Sebagai mapping. Ya. Sebagai mapping string dynamic. Ya. Nah, ini udah jadi nih. Jadi kita udah bisa pakai namanya. Ini kita simpan ke dalam sebuah variabel aja. Misalnya namanya data gitu ya. Ini datanya. Kemudian kita akan set state ya. Kita akan set state di mana hasil responnya ini kita pasang ya apa nih, misalnya kita pasang string interpolation aja. Misalnya di sini ada data, terus ini kita ambil namanya ya, kayak gini aja, name gitu ya. Ini kita pasang kayak gini. Misalnya kita ambil namanya dulu, kita coba save. Oke, ini kita clear. Ini belum ada data. Kalau ini kita submit, mana dia? Udah berubah belum? Nah, ini berubah ya. Jadi tergantung koneksi internetnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini data namanya. Mungkin kita akan tambahin lagi. Misalnya kayak gini. Namanya strip itu jobnya sekarang. Jobnya ya. Data kita ambil jobnya. Ini job. Ya, tergantung nih. Tergantung di sininya. Job. Oke. Ini jobnya. Kita save. Kalau kita ganti, misalnya kita coba restart deh. Kita restart ya. Jadi awal-awal kosong dulu nih. Belum ada data. Namanya kita ganti Panjul. Kemudian jobnya dia sebagai peternak. Misalnya nih ya, si Panjul jadi peternak. Kita submit, tungguin. Nah, ini jadi dapat nih hasil responnya. Sebenarnya hasil responnya tuh panjang ya. Cuman karena kita cuman ngambil data nama, job, itu kita tampilin di sini ya seperti ini jadi hasilnya. Nah, ini adalah proses post data ya. Ini adalah proses post data. HTTP menggunakan yang post. Kita bisa lempar di body-nya. Mungkin kita next lagi ke metode yang lainnya ya.